Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, setiap insan beriman senantiasa mendambakan agar dalam muara kehidupannya bisa mendapatkan capaian tertinggi di akhirat berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun tidak setiap orang beriman juga berpikir untuk menyiapkan dengan serius bagaimana bisa menggapai surga itu. Maka Al-Quran kemudian memberikan pesan yang kuat dengan menampilkan kalimat surga di Quran dan memberikan bekal pada orang beriman agar mereka mau menyiapkan untuk bisa menggapai surga yang didambakan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, kalimat surga pembuka dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berikan kabar gembira pada orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka telah disiapkan untuk mereka surga-surga terindah yang mengalir di dalamnya segala keindahan sungai-sungai dan kebaikan-kebaikan. Ayat ini ingin memberikan pesan yang kuat bahwa iman mesti disandingkan dengan amal saleh untuk bisa meraih capaian surga tertinggi di akhirat kelak. Untuk itulah kemudian Al-Quran membentangkan berbagai pilihan amal saleh yang bisa mengantarkan kita kepada surga impian itu. Ada banyak tawaran di antara sekian amal soleh itu. Namun amal soleh itulah yang menentukan kita di level surga terbaik mana kita bisa mendapatinya. Ada surga sekelas dengan Nabi SAW seperti Quran surah keempat ayat 69. Ada surga di taman surga seperti Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23-nya. Ada surga seluas langit dan bumi seperti di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134-nya. Di antara sekian yang terindah itu ada orang-orang yang akan menghuni surga tidak hanya sekelas dengan Nabi, tapi dia akan berhimpitan, bertetangga, sangat dekat dengan Nabi SAW. Siapa mereka itu? Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan pemerhati anak yatim akan begitu lekat di surga seperti ini. Nabi menggambarkan dua jari yang saling berdekatan. Bagi Anda pendamba surga, bagi Anda pengharap surga, ada tawaran indah dari Nabi SAW. Bukan hanya surga biasa, tapi surga sekelas dengan Nabi SAW, setingkat dengan Nabi SAW, bahkan berdampingan, beriringan, kebersamaan yang sifatnya abadi dan tidak terpisahkan. Pemerhati anak yatim. Melalui ini saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, saudara-saudariku seiman khususnya, mari kita wujudkan mimpi kita untuk meraih surga bersama Nabi dengan bisa mengaplikasikannya melalui perhatian terhadap anak-anak yatim. Teman-teman dari Sedekah Akbar berusaha menerjemahkan hadis ini menjadi aktualisasi yang bisa mengantarkan kita untuk meraih mimpi kita itu. Maka mari kita bergabung ke dalamnya, kita santuni anak-anak yatim. Allah telah memanggil kita untuk menawarkan tawaran ini yang hanya ditawarkan bagi orang-orang terbatas yang ingin mewujudkannya. Ada 3.000 kuota untuk bisa mendapati itu, dan belum tentu dipastikan dari sekian banyak orang beriman di muka bumi ini bisa mendapatkan tiket 3.000 itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya sedekah ini khusus bagi yang berharta, bahkan untuk mengeluarkan zakatnya Anda bisa terpanggil untuk bisa menjadi bagian dari itu. Saking pentingnya tawaran ini, Al-Quran meminta bahkan bagi yang belum terlibat pun, yang belum memiliki, untuk mengingatkan orang-orang yang memiliki kemampuan ini dengan kalimat yang sangat tegas. Quran surah 9 ayat 103, khudh min amwalihim sadaqah. Ambil, ingatkan, sampaikan pada pemilik harta, sedekah mereka bisa dimanfaatkan untuk meraih mimpi terindah, mendapati surga yang terbaik. Boleh jadi ada yang dititipkan pengetahuan, dengan pengetahuan itu dia bisa ke surga. Ada yang dititipkan tenaga, dengan tenaga itu dia banyak beribadah mengantarkan dia ke surga. Tapi mungkin Anda yang terpilih oleh Allah dititipkan harta benda yang dengan harta itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Bukankah itu pesan Al-Quran kepada Qarun ketika diturunkan ayat-ayat Allah mengingatkan kita pada masa lalu? Quran surah ke-28 ayat ke-77. Indah kalimatnya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa tansa nasibaka minad dunya. Kata Quran, Anda tidak harus melupakan dunia, tapi jadikan dunia sebagai bekal itu untuk meraih akhirat terbaik bagi Anda seluruhnya. Adalah bersedekah. Ramadan kemarin kita tahu ada motivasi untuk buka puasain orang.
Kita tahu juga Ramadan ada banyak orang mengalokasikan zakat malnya. Kita tahu ada zakat fitrah, mengeluarkan makanan pokok kita. Sayang sekali kalau kita cuma sekedar mengenang ini di Ramadan. Zakat fitrah yang kita keluarkan berikan makan kepada orang untuk mensucikan makanan kita. Kenapa Bapak Ibu sekarang tidak praktekin cari rumah anak yatim dekat rumahnya? Lalu tanya berapa jumlah orang di sini anak yatim, anak kecil? Jumlahnya misalnya 200 orang. Berapa kilo beras yang dibutuhin? 50 kilo. Baik dari saya berasnya. Jangan tunggu Idul Fitri. Kita bisa tiap bulan dapat pahalanya orang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, waktu ditanya tentang amalan sunnah yang besar pahalanya setelah amal wajib apa? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Kau memberikan makan kepada orang. Waktu sallimu ala mentari memandang tarif, dan kau berikan salam pada orang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi memberi makan ini fadilahnya besar. Terlebih lagi anak yatim ini kalau kita kasih, kata Nabi SAW diberikan isyarat dengan dua jari beliau, ana wa kafilu yatim kahataini fil jannah. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Dempet sama Nabi SAW. Kenapa enggak keluarin itu teman-teman sekalian? Kenapa enggak sedekah? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.